Tadi kita sempat membahas kalau Wisma Atlet hari ini sudah mulai semakin menipis ketersediaan tempat untuk para pasien yang ada gejala ataupun tanpa gejala COVID-19. Nah, untuk mengetahui hal itu, pemirsa sudah bergabung bersama kami, pemirsa, Koordinator Humas dan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, yaitu Letkol Laut Bapak Arifin. Selamat pagi, Pak Arifin. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Pak Arifin, hingga pagi hari ini sudah berapa jumlah pasien yang saat ini tengah dirawat di RSUD Wisma Atlet? Ya, hingga pagi ini bisa kami laporkan update-nya pukul 066. Jadi sudah terisi pasien kita di sini sebanyak 5.028. Jadi ini sudah warning, artinya ketersediaan dari bed yang normal 5.994 sudah terisi 5.028. Jadi sisa yang ada adalah 966 bed, ini yang normal. Jadi nanti mungkin ada alternatif rencana cadangan bed yang ketiga. Dalam suatu kamar itu ada 2 bed dan ada yang 3 bed. Nanti akan dimaksimalkan yang bed ketiga akan diisi secara bertahap. Jadi kemungkinan masih bisa menambah untuk bed huniannya nanti sekitar 2.000-an. Nanti rencana untuk hari ini, mungkin besok setelah bed yang tersedia secara normal itu sudah terisi semua. Begitu, Mas. Baik, lalu Pak Arifin, jika melihat okupansi hari ini begitu dari kemarin-kemarin kita melihat bahwa ada 5.028 pasien. Apakah jumlah ini sama dengan dari awal pandemi waktu tahun lalu begitu? Ya, dari awal tahun lalu memang ini kita pernah juga 5.000 lebih kan. Jadi terutama di Januari itu minggu ketiga yaitu tanggal 24 itu kita mencapai puncaknya, bahkan tower 8 dan 9 waktu itu sempat digunakan juga di sana juga untuk merawat pasien tanpa gejala dan bahkan pasien gejala ringan yang dirawat di tower 8 dan 9 waktu itu, sehingga total pasien waktu Januari itu hampir 8.000 seluruh tower sampai ke tower 8 dan 9. Pak Arifin, mungkin Pak Arifin bisa gambarkan, Pak Arifin, kabar kami mendapat informasi bahwa sejak malam hingga dini hari tadi antrian ambulans sangat panjang di depan Wisma Atlet. Apakah informasi ini benar dan apakah hingga pagi hari ini masih ada antrian tersebut? Ya, memang dari kemarin sore memang kita ramai mulai siang, sore biasanya diantarnya sampai malam. Jadi dari puskesmas yang merujuk ke sini memang kita atur untuk pengirimannya. Dan memang kemarin yang masuk pasien juga sampai 06.00 tadi pagi update itu adalah yang masuk 523 dari kemarin. Jadi ini cukup tinggi juga yang masuk ke UGD Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Ini sudah kita pecah menjadi 3 tempat triase untuk menerima pasien, yaitu tower 6, kemudian tower 5 dan tower 4, sehingga untuk memecah konsentrasi dari pasien yang mendaftar di UGD sudah kita lakukan. Namun karena memang banyak yang masuk sehingga memang terjadi antrian memang betul di UGD. Begitu, Mas. Baik, lalu ada informasi bahwa apa benar Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah tidak menerima pasien OTG lagi, Pak? Karena kan sebelumnya sempat bisa. Lalu apakah ada instruksi untuk memberikan rujukan kemana mereka yang harus isolasi mandiri begitu, yang tanpa gejala? Ya, untuk sesuai dengan arahan pimpinan kita tetap menerima pasien tanpa gejala atau asimptomatis, gejala ringan dan gejala sedang, karena memang nantinya kalau tidak diterima kemudian belum ada tempat yang menyiapkan khusus untuk asimptomatis atau OTG, itu akan nanti malah menyebarkan virus kemana-mana. Ya, artinya memang sampai saat ini masih kita menerima pasien yang gejala ringan, gejala sedang, dan orang tanpa gejala atau asimptomatis masih tetap kita terima, Mbak. Nah, ya, nanti mungkin sambil rencana Pemda DKI akan menyiapkan untuk tempat isolasi khusus untuk yang pasien tanpa gejala. Ya, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah siap, sehingga pasien-pasien yang masuk ke sini nantinya hanya akan diterima yang gejala
ringan atau minimal yang bergejala yang memang membutuhkan perawatan, pengobatan dan tenaga medis. Nanti kalau yang tanpa gejala atau asimptomatis bisa ditempatkan ke tempat isolasi yang tidak harus standby, mungkin pengobatan seperti yang dilakukan untuk pasien yang dengan gejala. Sehingga bisa bisa memecah konsentrasi dan akan diharapkan memang rumah sakit darurat ini benar-benar untuk orang yang memang bergejala, yang perlu pengobatan, begitu Pak. Ya Pak Arifin, bisa jika dibandingkan dengan tahun lalu Pak Arifin, apakah lonjakan pada kali ini hampir sama dengan lonjakan di tahun lalu? Ya, jadi dibandingkan dengan Januari 24 ini memang hampir sama, namun polanya ini kalau dulu libur Natal dan Tahun Baru itu 2 minggu setelah libur Natal dan Tahun Baru, dan minggu ketiga lah puncaknya tanggal 24 itu kan kita setinggi-tingginya. Namun ini sudah minggu keempat setelah libur Lebaran ya. Setelah Lebaran ini kita masih tinggi dan kami monitor dari grup yang ada di Puskesmas seluruh DKI Jakarta, memang teman-teman masih sampai malam tadi melaporkan masih banyak sekali yang harus dilakukan tracing dan testing. Ini memang klaster-klaster, artinya setelah Lebaran ini banyak sekali. Ya, seperti di Kampung Cilangkap, kemudian Ciracas, ya, Cipayung ini mengirimkan sampai saat ini, bahkan nanti siang masih mengirimkan banyak pasien juga. Ya, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa memang mobilisasi orang yang tidak terkendali atau kurang terkendali ini yang benar-benar menimbulkan jumlah angka positif yang sangat tinggi untuk kali ini. Berbeda dengan libur dan Natal dan Tahun Baru, waktu itu memang hanya 2 minggu, minggu ketiga puncak, kemudian turun. Nah, ini Lebaran ini agak panjang, ini sudah minggu keempat, namun karena kita lihat tracingnya masih tinggi juga dari petugas Puskesmas, ada kemungkinan seminggu ke depan masih tinggi, ada kemungkinan ini yang harus kita waspadai dan kita antisipasi untuk penyiapan tempat-tempat isolasi berikutnya. Baik, terima kasih Letkol Laut Arifin atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Pagi.